Laki dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Cak Lontong. Nih, cowok itu tipe-tipenya seperti apa sih? Katanya ada yang cuek-cuek, itu seperti apa kok? Banyak juga perempuan yang suka sama cowok-cowok cuek. Ini Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Saya dari pikirannya norak banyak survei tapi ngangenin. Wow, disingkat apa tuh? Vino Bastian. Kalau Poppy menyebutkan dia tidak suka dicuekin oleh cowok. Itu benar yang mau kita bahas. Tapi yang disebutkan Pak Jarwo tentang itu karakter supirnya atau penampilan cowok. Cuek itu percaya diri bahwa cuek seperti itu beda lagi itu sebenarnya. Dengan yang dimasukkan Poppy bahwa dia dicuekin oleh cowoknya. Jadi beda, cuek dalam di sini tidak memberi perhatian. Iya. Nah kalau dalam Pak Jarwo tadi cuek karakter. Laki-laki cuek itu biasanya percaya diri, biasanya apapun tadi itu ya. Itu beda, hal yang berbeda, jadi tidak bisa dipertemukan. Tapi yang perlu diketahui, cuek dalam korelasi yang kita bicarakan ini, kalau cowok itu sayang, dia pasti nggak cuek sama Anda. Iya. Tapi kalau dia cuek, pasti nggak sayang. Ingat itu. Saya laki kok. Setuju. Jadi ke laki-laki jangan sok cuek. Karena itu menunjukkan bahwa Anda tidak punya perhatian dan keseriusan dalam hal hubungan dengan perempuan. Karena yang kalau saya ya berkaitan dengan janji tadi, memang wanita itu paling nggak suka laki-laki yang pintar mengarang alasan. Karena wanita itu lebih suka atau lebih menghargai laki-laki yang berkata lewat perbuatan. Iya. Jadi bukan hanya alasan. Betul. Tapi harus dengan perbuatan. Tapi kadang-kadang ada juga wanita yang suka dengan kata-kata yang ya berlebihan lah, mau itu dirayu bukan suka, lah. Pak. Itu bukan suka. Dia lebih senang mendengarkan itu daripada kata-kata yang jelek. Tapi kalau Anda tidak mengatakan yang berlebihan, Anda berbuat, dia jauh lebih senang pasti. Ya itu harusnya kan perbuatan. Iya makanya. Makanya saya ini mohon maaf, saya jarang sekali mengumbar kata-kata. Saya lebih ke perbuatan. Biasanya saya kalau marah, kesel, saya nggak pernah bentak-bentak. Bagus. Paling saya banting-banting apa gitu. Tapi kan itu barang-barang saya sendiri. Ya nggak mungkin ada dong, hubungannya. No, handphone saya banting. Kalau habis, nah baru dia saya banting. Alika ngerti? Hah? Iya lumayan lah. Alika kalau mau siram bensin boleh. Di ngerti-ngertiin aja. Ngerti, ya. Dia smart, saya tahu. Terus berkaitan dengan wanita yang katanya suka belanja ya. Saya survei 100 cewek. Kenapa suka belanja? 30 menjawab karena keperluan. 60 menjawab karena keinginan. Karena mau, iya keinginan. Yang 10 menjawab karena kesempatan. Yang 30 itulah yang paling baik karena dia belanja karena memang perlu. Iya perlu. Yang 60 ini kurang baik. Karena apa? Dia belanja karena ingin. Ingin itu belum tentu perlu. Iya. Harusnya bisa ditahan. Nah yang 10 ini yang lebih nggak baik. Yaitu karena ada kesempatan, mumpung ada yang belanjain. Ya sama Terus saya aja. tanya 100 cowok, kenapa suka, pengennya juga cewek yang seperti apa sih? Ini terakhir saya tanya 100 cowok. 55 suka cewek yang dewasa. 30 suka cewek yang lembut. 15 ini yang mengejutkan. Suka cewek yang suka cowok. Hah, suka cewek yang suka cowok? Ya iyalah normal berarti. Iya hanya 15 ternyata yang normal. Yang lain sukanya yang dewasa, suka lembut. Tapi mereka nggak mematalkan cewek itu ternyata suka cewek. Yang 15 ya ini maksudnya dia tetap suka cowok. Ya gimana sih nih? Jadi pusing nih kepala. Yang survei saya kok yang bingung Bapak sih. Iya, Lain kali itu. Bapak yang survei deh. Biar saya yang bingung. Ini pasti istrinya sering ngambek nih, kelihatan nih. Iya. Ini nggak pernah tahu. Pasangan saya itu nggak pernah ngambek sama saya. Masa? Nggak pernah. Saya tuh tahu persis karakternya. Begitu satu kata terdengar dia marah atau apa, dia nggak pernah ngambek. Langsung saya matiin. Ya berarti lu nggak pernah dengar dia ngambek, itu namanya. Itu cowok tidak pengertian. Nih cowok pengertian. Nih. Lihat. BTL Pak. BTL. Apalah itu? Batak tembak langsung lah. Sop buntut. Lumayan lah ya. Cak Lontong.
kalau misalnya mengenai wanita atau lelaki yang suka menuntut? Jadi memang ada fase-fase yang dominan itu bisa berbalik. Oh, bergantian. Saat pacaran itu biasanya yang banyak menuntut pasti laki-laki malah. Banyak yang ngomong, banyak yang melarang ini, melarang itu biasanya laki-laki. Oh, ada saat waktu. pacaran, yang Berarti banyak ada bicara laki-laki. fase ya? Iya, fase itu. Tapi ketika sudah menikah, fasenya itu agak berubah. Berubah, jadi yang banyak menuntut perempuan. Makanya yang laki kerja pulang telat dikit, wah banyak bicara sudah. Telat kasih belanja dikit, wah banyak bicara. Nah, sudah punya anak 3, 4, 5, fasenya laki-lakinya banyak bicara, perempuan banyak bicara, ya tetangga yang mendengarkan akhirnya. Jadi fase itu berubah seiring dengan tahapan-tahapan kehidupan. Tapi secara umum, kalau laki-laki milih pacar itu jangan yang customer service. Ini karakternya ya. Customer service Anda bisa bayangkan. Iya. Mau ngapel, mau ketemu, baru duduk udah ditanya macam-macam. Itu tipe customer service tuh. Begitu tanya panjang lebar lama urusan selesai. Baru kita melangkah 3 langkah. Dia dengan entengnya berdiri langsung antrian berikutnya. Apa nggak kesel sebagai cowok? Iya benar. Iya kan? Iya. Jangan cari yang tipe customer service. Iya itu. Ini nggak setia, gampang sekali move on. Justru kadang-kadang ketika nggak ada masalah pun dia move on. Iya. Ini kan saking gampangnya. Kalau dalam kaitan banyak menuntut, itu sebenarnya selama itu wajar nggak masalah. Selama itu baik nggak masalah. Tapi memang porsinya harus pas. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman kita dari STY Kusuma Negara Jakarta Timur. Cak, jadi gimana tuh tadi pada akhirnya tuh? Jadi pada akhirnya menuntut gini, itu. jangan hanya dibebankan pada laki-laki atau wanitanya, tapi harus seimbang. Iya. Yang disebut poppy balance tadi. Jadi jangan pernah memperlakukan pasangan seperti tahanan kota. Maksudnya gimana? Melarang ke sana ke sini Iya. sampai seperti itu, kesannya jadi kayak tahanan kota. Iya. Jangan pernah lakukan itu. Yang kedua, jangan menuntut. Nah ini bagi yang pacaran ya. Bagi terutama wanita, jangan pernah menuntut nafkah sebelum menikah. Ya iyalah, masa nuntut nafkah sebelum menikah? Banyak Gimana? hubungan sekarang yang harus tercukupi kebutuhannya selama pacaran itu ada. Terus jangan sok jadi detektif. Berkomunikasilah yang baik. Jangan kalau ada masalah Anda sok jadi detektif, pengen tahu, cari tahu dengan cara apapun, nggak perlu. Kalau memang Anda percaya, komunikasikan dengan baik. Iya. Pasti akan selesai masalahnya. Dan yang terakhir, jangan melarang pasangan kalau pasangan mau memuji orang lain. Karena pasangan saya itu gitu. Gimana sih? Saya nggak pernah melarang dia memuji orang lain. Karena tetangga itu kalau mau berangkat kerja mereka kan suaminya selalu cium istrinya. Wah istri saya, wah itu suaminya setia. Saya nggak melarang dia memuji orang lain. Iya. Tapi dia mulai menuntut nih. Mulai menuntut. Kamu bisa nggak kayak dia? Nah ini yang menurut saya nggak perlu. Kenapa? Silakan kamu memuji sesuatu yang baik, tapi jangan menuntut. Akhirnya saya jawab, ya kenapa nggak bisa? Tapi masalahnya istri dia mau nggak saya gituin? Maksudnya kamu sama istri kamu, bukannya sama istri tetangga. Gitu Ngaco. ya? Itu kurang komunikasi berarti. Nah itulah pentingnya. Makanya intinya Pak, tidak ada yang abadi di dunia ini. Iya. Ya. Dengan beriringnya waktu, termasuk cinta. Ini kan kaitannya dengan Cinta kan abadi. Saya katakan, ini saya ingatkan ya, saya ingatkan kalau Anda mengatakan cinta abadi, catat betul baik-baik. Iya, apa tuh? Cinta itu bisa membuat waktu berlalu. Tetapi ingat, waktu juga bisa membuat cinta itu berlalu. Jadi kita harus tepat. Kita harus menghargai waktu seperti kalau kita ingin menghargai cinta. Oke. Pak,